Kali ini saya kalau misalkan soal Kementerian BUMN gitu ya, plat-plat merah yang banyak sekali memang pejabat-pejabat tinggi yang terseret kasus dan lain-lain. Ini artinya pada saat proses penyelidikan atau mencari fakta-fakta baru dan lain sebagainya begitu ya dalam proses bersih-bersih ini. Ini apa sih tantangan yang dihadapin, Pak? Enggak ada sebenarnya tantangan-tantangan yang biasa-biasa aja karena perkaranya juga hal-hal yang biasa aja. Tapi yang utamanya adalah kegigihan anak-anak. Jadi saya jujur aja saya punya penyidik yang punya kemampuan, kemauan untuk mengungkap sesuatu yang tadinya mungkin dia samar-samar menjadi jelas bahwa itu adalah suatu perbuatan. Tetapi yang utamanya lagi, jujur aja dalam pelaksanaan ini, yang utama dari kami adalah bagaimana pembenahan ke depan. Baik. Itu. Jadi jangan sampai udah korupsi, selesai, ya akan terulang terus. Maka saya bicarakan dengan Pak Menteri BUMN, ayo kita benahi apa sih yang menjadi permasalahan, kebocorannya di mana, kita tutup kebocorannya itu agar tidak terulang lagi. Baik. Hanya sebatas itu, Pak? Nggak ada tantangan-tantangan lain yang kita ketahui memang pastinya ada intervensi-intervensi, Dok? Nggak ada. Intervensi nggak ada. Dari pihak-pihak lain yang terkait dengan lembaga yang lagi diselidiki oleh Kejaksaan Agung? Nggak laku ke saya. Artinya apa? Nggak ada yang, sampai saat ini nggak ada orang yang mau intervensi. Tapi ada yang coba? Nggak ada. Nggak ada yang coba? Ya, sih ada aja. Tapi nggak ada itu. Nggak laku ke intervensi di saya. Artinya nggak akan mempan begitu ya, walaupun ada banyak godaan untuk mengintervensi kasus apapun yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Insya Allah masih kuat imannya. Baik, artinya Kejaksaan Agung masih on the track dalam menjalankan tugas. Harus on the track itu dan wajib dan harus kalau on the track. Luar biasa sekali. Ada lagi Pak informasi yang harus kita ketahui tentang bersih-bersih BUMN ini Pak, yang paling nggak kasih bocoran sedikit ke pemirsa CNBC begitu ya, karena memang benar-benar kita pengen tahu semua nih perusahaan plat merah gitu ya, yang setengahnya sebagian ada punya milik perseroan begitu, yang kita juga mau tahu nih isi dalemannya tuh seperti apa sih gitu. Nah, kita di Adikarya ada, ya kemudian di Adikarya nih. Kemudian nanti di Waskita jelas kita akan kembangkan terus Waskita ini. Waskita untuk sementara ini 2,4 triliun kerugiannya. Waskita. Ini sementara nih. Ada poin-poin tertentu yang masih kita akan dalami dan saya yakin kalau kita dalami itu akan lebih dari itu. Masih ada lagi? Iya. 2,4 triliun itu masih akan berkembang lagi? Akan berkembang. Dan berkembangnya lipat-lipat. Krakatau Steel? Krakatau Steel, ya. Krakatau Steel kita juga sudah memang ada sedikit kendala. Ada apa kendalanya? Jadi kendalanya bahwa pelakunya adalah warga negara asing. Jadi kami sedang mengejar ke sana. Dan yang terbaru lagi saya bisikin ada PLN ya. Wah, ini menarik. PLN kenapa nih Pak? Ada di situ ada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ini terkait proyek apa? Bisa diceritakan? Tower listrik. Pengadaan tower ya? Iya. Kira-kira kalau misalkan soal PLN begitu ya, ini mana lagi nih yang keseret? Lembaga mana lagi yang keseret? Ada lain dari pemerintah juga atau dari swasta juga? PLN tidak ada pemerintah lain, tetapi kontraktor aja. Berapa dolar? Masih dalam perhitungan. Masih meraba-raba? Iya. Kalau sejauh ini berapa sih kerugiannya? Kalau dari raba-raba? Sekitar 2T lah. 2T? Iya, kita mainnya detail. Ya. Mainnya nggak kaleng-kaleng, udah angkanya besar-besar, triliunan gitu ya. Tapi Krakatau Steel juga ya masih sejauh ini masih 6,9 triliun. Iya, betul. Artinya dari semua kasus ini masih ada yang terakumulasi lagi nggak sih nilainya Pak? Bisa aja mungkin kalau nanti di dalam hasil pemeriksaan kita berkembang terus. Masih ada, angkanya masih bisa terakumulasi lagi. Tersangkanya juga masih akan nambah lagi? Masih dimungkinkan. Oke, baik. Ini kalau misalkan dari beberapa yang kita sebut gitu ya, tadi kasus-kasus di Kementerian BUMN, ini yang paling masif, kasus yang mana sih Pak? Di antara plat merah ya? Yang plat merah yang paling besar sebenarnya Garuda sih. Garuda aja ya? Garuda ini, jujur aja Garuda sampai hampir bangkrut begitu. Baru dikatakan udah kalau saya melihat kalau dari segi ini udah bangkrut gitu, tetapi kan kita memang wajib menghidupkan kembali Garuda.